Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini saya Ari dan Kevin kembali bersua lagi di Obsesi Teman, obrolan sehat sahur dini hari bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Semoga semuanya tetap mendapatkan limpahan rahmat, limpahan kebahagiaan sehingga pagi hari ini bisa bersama-sama menikmati sahur dengan obsesi, karena nampaknya sesuatu banget deh. Jadi sambil menikmati sahur, kemudian sambil mendengarkan obrolan sehat kita pagi hari ini, itu menjadi sesuatu di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, dan kabarkan kepada teman-teman yang lain untuk melakukan hal yang sama, mungkin ya, daripada mohon maaf mungkin agak terbengong-bengong begitu sambil menunggu suasana, kan lebih baik sambil mendengarkan kita, mungkin sambil ya sambil ngaji juga bisa, nah atau sambil apapun lah pokoknya, monggo silahkan, dan obsesi akan menemani Anda selama Ramadan 1446 Hijriah, masih didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dan kembali saya ditemani oleh Kevin. Assalamualaikum, Vin. Waalaikumsalam, Pak Ari. Kabar baik, kabar sehat juga pagi ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, suasananya enak pagi hari ini sehingga kita bisa lancar sampai studio ya. Amin. Dan pagi ini kita dengan siapa ini, Vin? Dokter Danang Mukarom Prastio. Beliau ini dokter umum, Pak Ari, di RSU Muhammadiyah Ponorogo. Ya, jadi memang sengaja dok, ini jatahnya Kevin untuk memperkenalkan narasumber kita. Apa kabar Dokter Danang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Alhamdulillah baik. Sehat Pak Ari. Sehat ya. Baik, tetap sehat, tetap semangat dong. Tetap sehat, tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Itu teman, jadi monggo silahkan Anda terus mencermati. Tema kita apa sih, Vin? Pagi ini, Vin? Tentang tips aman berpuasa untuk penderita diabetes. Nah, ini nampaknya menjadi sesuatu yang menarik ya, kalau kita bicara soal diabetes ya dok ya. Ya. Oke. Jadi monggo siapapun Anda, untuk terus mencermati program kita ini. Semoga banyak hal, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari obsesi ini ya. Diabetes nampaknya sekarang apa namanya, prevalensinya banyak banget ya dok ya. Ya. Apa yang terjadi sebenarnya dok? Ini di awal, ini saya sebelum ke sini. Ini baginya Kevin nanti. Oke. Nah, jadi kalau misalnya diabetes itu sendiri secara prevalensi itu adalah jumlah atau perkiraan total dari pasien diabetes itu sendiri di Indonesia sekitar 11,9% di tahun 2023. 2023? 2023. Baru berarti ini ya. Artinya dari total jumlah penduduk di Indonesia sekitar 270 juta, itu sekitar 11,9%-nya itu menderita penyakit diabetes dengan komplikasi dan tanpa komplikasi. Banyak ya itu dok. Banyak sekali ya, 270 juta sekitar 30 jutaan jiwa. Angka itu mengalami kenaikan atau penurunan atau stagnan? Mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi hampir setiap tahun itu mengalami kenaikan. Oke. Itu yang terdeteksi aja. Yang terdeteksi ya, benar. Oh, ini yang terdeteksi iya, ya? Yang terlaporkan. Yang terlaporkan. Mungkin yang beliaunya ini periksa ke fasilitas kesehatan. Ya, mungkin ada yang nggak periksa ke fasilitas mungkin kesehatan. yang nggak periksa di terdeteksi. Vaskes mungkin ada juga. Mas Tenang, situasi ini apakah hanya terjadi di Indonesia atau memang ini menjadi tren dunia atau seperti apa? Sebenarnya di tren dunia juga meningkat. Jadi tren secara WHO itu ada peningkatan juga dari tahun ke tahun tentang total pasien diabetes mellitus di Indonesia, di seluruh dunia. Di seluruh dunia ya. Tapi mungkin dokter belum melihat apakah di Indonesia ini peningkatannya termasuk tinggi atau tidak. Maksudnya persentase peningkatan maksud saya, apakah termasuk tinggi atau seperti apa dok? Mungkin secara persentase sebenarnya nggak besar, jadi mungkin peningkatannya tiap tahun mungkin 1-2%. Nah, tapi kalau dibilang dalam jangka waktu yang lama itu kan akan mengalami peningkatan yang secara signifikan kalau misalnya tidak terkontrol. Iya. Tadi seperti Kevin sampaikan, itu kan yang terdeteksi. Kalau misalkan tidak terdeteksi bisa di atas 20-25% mungkin. Mungkin bisa jadi. Seperti halnya efek 1/4 loh ya. Efek gunung es. Oh gitu ya. Yang kelihatan mungkin pucuknya aja, tapi yang nggak kelihatan di dalamnya mungkin masih banyak. Yang terdeteksi dok, dari sisi usia? Dari sisi usia kebanyakan lansia, sekitar lebih dari 50% lansia di atas 60 tahun. Tapi yang sekarang lagi rame, Vin ya, beberapa bulan atau beberapa minggu ini kan
penderita anak-anak diabetes. lumayan besar Jadi ya ada di kita. Ini peningkatan barangkali memang. yang perlu menjadi, nah makanya pagi ini bisa disimak terus program kita ini bersama Dokter Danang nanti. Iya, benar. Barangkali nanti bisa cerita. Dok, kalau secara umum apa sih sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa ada peningkatan seperti itu, Dok? Jadi mungkin saya menjelaskan tentang diabetesnya dulu secara Oh gitu. umum ya. Oh sudah ada ya ini ya. Oh berarti pertanyaan pertama ini, Vin. Oke, ya sudah. Oke. Jadi saya mungkin menjelaskan diabetesnya secara umum terlebih dahulu ya. Jadi diabetes mellitus itu adalah kandungan gula darah yang terlalu tinggi dalam tubuh. Akibatnya kalau terjadi gangguan gula darah yang terlalu tinggi di dalam tubuh, bisa terjadi berbagai penyakit-penyakit, mulai dari penyakit ginjal, penyakit stroke, kemudian geringgingan gitu. Kemudian ciri-ciri utamanya itu adalah sering pipis, sering minum, makan banyak, nggak kenyang-kenyang. Itu ciri-ciri khususnya, ciri-ciri umumnya. Ciri-ciri umumnya. Ciri-ciri umum dari penderita diabetes mellitus itu sendiri. Kemudian dari diabetes mellitus sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 itu adalah diabetes yang memang dari sel pankreasnya itu sendiri tidak bisa memproduksi insulin. Jadi memang nggak ada insulin di dalam tubuhnya. Akibatnya harus dikasih injeksi insulin. Biasanya itu pasti dilakukan suntik insulin pada penderita diabetes tipe 1. Kemudian itu pankreas memang tugasnya memproduksi insulin ya, Dok? Tugasnya pankreas itu adalah memproduksi insulin untuk menurunkan gula darah dalam tubuh untuk disimpan menjadi energi. Pada diabetes tipe 2 biasanya kerja pankreasnya itu sendiri nggak bisa maksimal karena retensi dari gula darah yang terlalu tinggi di dalam tubuh. Oke. Bisa diulang lagi, Dok. Yang pertama tadi karena pankreas memang tidak berfungsi. Tidak berfungsi ya. Jadi yang diabetes tipe 1 itu memang pankreasnya itu tidak bisa memproduksi insulin. Jadi memang di dalam tubuh tidak ada insulin yang bisa mengubah glukosa menjadi energi itu sendiri. Kalau yang tipe 2? Kalau yang tipe 2 itu terjadi resistensi insulin. Jadi insulinnya itu ada sebenarnya. Tapi karena gula yang terlalu banyak di dalam tubuh, si insulin ini nggak bisa memproduksi si pankreas itu sendiri nggak bisa memproduksi insulin secara maksimal karena terlalu banyak gula di dalam tubuh itu sendiri. Ini apakah berarti genetik, Dok? Kan maaf ya, Dok ya. Tadi kan pankreas tidak bisa memproduksi insulin. Yang satunya pankreas bisa memproduksi insulin tapi tidak bisa maksimal gitu. Apakah itu berarti genetik dari orang tua ke anaknya? Jadi mungkin pankreasnya tipenya sama gitu, seperti itu, Dok. Jadi kalau secara umum atau mungkin sekitar 60-70% pada diabetes tipe 2 itu genetik. Tipe 2 ya, Dok? Tipe 2 itu genetik. Jadi kalau misalnya orang tuanya atau mbahnya atau nenek atau buyutnya itu kena diabetes, kemungkinan sekitar 60-70% anaknya juga menderita diabetes mellitus. Seluruh anaknya atau ada seluruh anaknya ada resiko 70%. Ada resiko 70% ya. Oke. Ada resiko 70% menderita diabetes mellitus. Tapi kalau misalnya yang tipe 1 itu memang sudah bawaan dari lahir dan tidak bisa di-tracking dari atas, dari orang tuanya, dari kakeknya, buyutnya. Jadi memang ya kalau dapat dikatakan itu sebagai ujian atau mungkin sebagai ya keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada. Karena memang memang tidak normal ya. Memang tidak normal pada insulinnya. Oke. Herediter yang jadi memang bawaan dari lahir istilahnya kayak gitu. Dan mungkin orang tuanya atau kakeknya nggak ada yang menderita hal yang sama. Iya. Kalau ada istilah gini tuh bener nggak sih, Dok? Kalau diabetes tipe 2, kalau misalnya yang menderita ayahnya nih, tapi nanti menurunnya ke anak perempuan. Nah, kalau yang di masyarakat kayak gitu tuh. Ibunya menurunnya ke anak laki-laki. Jadi silang jenis kelamin gitu. Bener apa nggak ada gitu? Sebenarnya nggak 100% benar juga ya. Jadi memang ada beberapa gen yang memang diturunkan dari ayah ke anak perempuan atau dari ibu ke anak laki-laki. Ya. Tapi kalau pada diabetes itu sendiri itu nggak khusus terjadi persilangan seperti itu. Jadi ya mungkin saja ibunya diabetes, mungkin anak laki-lakinya atau anak perempuannya bisa diabetes juga, resiko terjadi diabetes seperti itu. Tapi bisa jadi 30% tadi bisa jadi ya, Dok. Ada 30% tidak terjadi diabetes. Oke. Dok, kalau penyebabnya apa sih sebenarnya? Kalau yang tipe 1 berarti sudah clear ya. Nah, kalau yang tipe 2
genetik juga ya sebenarnya ya. Ya, Gimana genetik sebenarnya? genetik bisa. Jadi istilahnya dari gennya itu sendiri udah punya pembawa. Tapi yang menjadi faktor utama, faktor penyebabnya yaitu terjadinya pola hidup. Nah, jadi pola hidup itu yang selalu disalahkan pola hidup ya. Ya, jadi faktor utama dari diabetes itu sendiri terutama tipe 2 itu adalah pola hidup. Jadi pola hidup yang terlalu banyak kandungan glukosa yang masuk dalam tubuh. Terus tidak diimbangi dengan olahraga yang teratur. Terus mungkin nggak banyak gerak kayak gitu. Itu adalah faktor utama terjadi penderita diabetes mellitus tipe 2. Kalau agak lebih spesifik di pola hidup itu seperti apa sih dok sebenarnya yang memicu munculnya diabetes itu dok? Jadi pola hidup itu terutama yang utama itu adalah kandungan gula atau asupan glukosa yang masuk ke dalam tubuh. Iya. Jadi secara makro atau dari WHO itu sudah ada takarannya istilahnya. Jadi maksimal pada orang normal baik laki-laki maupun perempuan dewasa itu maksimal 50 gram sehari ya. gula yang kita 50 gram konsumsi sehari. dalam sehari. Gula atau Kira-kira glukosa. berapa ya Vin ya? 4 sendok mungkin ya itu kayaknya. Sekitar ya 3 sendok. Nah, 1 sendok makan itu sekitar 15 gram. 15. Nah, jadi kurang lebih sekitar 3 sendok. Satu hari. Dalam satu hari. Di dalam seluruh elemen yang Makanan kita ya. konsumsi ya. Jadi itu udah termasuk kayak bukan cuma gula aja kalau kita nimbangnya itu. Jadi bisa dari mungkin roti atau kue yang manis, nah itu juga bisa Nasi. terbilang Pak. Minuman, Minuman, buah-buahan ya, buah-buahan gitu. Oh, seperti itu ya. Oke, nanti akan kita lanjut lagi dok. Ya kita tahan dulu. Ya kayak apa sih yang menyebabkan gitu yang pertama. Kemudian yang kedua, kayaknya di luar genetik sekarang ini juga banyak menurut saya. Benar sekali ya. Jadi di luar genetik itu banyak, Vin. Jadi tidak Padahal kan terdeteksi. awalnya dia pankreasnya berarti normal ya. Dok, Awalnya kalau di normal luar kalau tipe genetik 2. ya. Nah, itu nanti akan Nanti kita kita tanyakan ya. tanya. Nanti kita jeda dulu. Selepas ini kita akan balik lagi. Tetap di Obsesi Obrolan Sehat Saud Dini Hari bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Baik, kita lanjut lagi. Masih di Obsesi di sesi yang kedua ini dan sambil menantikan sahur Anda atau mungkin lebih baik juga Anda nikmati Obsesi sembari menikmati makan sahur Anda. Seperti kami insya Allah sudah menikmati sahur pagi hari ini dan semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya juga untuk bisa menikmati sahur bersama dengan keluarga. Dan jangan lupa teman, jadi niatkan juga untuk berdoa melaksanakan ibadah puasa esok hari. Kita masih bersama Dokter Dana. Dokter Dana ya. Oke, tadi sampai apa ya Vin ya? Tentang itu, Penyebab Pak Ari, ya? tentang penyebab mungkin kalau diabetes tipe 2 kan kebanyakan dari genetik ya dok. Iya. Kalau misalnya dia tidak ada genetik, ada kemungkinan nggak? Ada. Sebelum ke sana, sebelumnya Iya. saya jadi ingat tentang pola hidup tadi dok. Iya. Jadi tentang lifestyle. Jadi Lifestyle. seperti apa sih yang ya kalau gula tadi sudah dijelaskan ya paling berapa tadi sekitar 4 ya, 4 sendok ya. 4 sendok itu dalam keseluruhan loh ya. Dalam keseluruhan. Nasi itu sebenarnya kan juga Ada termasuk gulanya. kandungan Ada gulanya, glukosa. kan? Benar. Oke. Terus seperti apa lagi dok? Mungkin apa lagi nih selain harus gula ya, harus gula katakanlah ada batasnya tadi. Selain itu apa dok? Jadi yang paling utama kan gula. Nah, kalau gula itu kan bisa kita cermati ya. Dalam artian kita cermati kalau misalnya mungkin mau buat teh, bisa kita batasi. Mau buat kopi, nah itu biasa diatur gulanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu tentang minuman-minuman kemasan. Jadi minuman kemasan itu ternyata dalam satu kemasan mungkin 200 mili minuman itu bisa mengandung 20 sampai 30 gram gula. Nah, biasanya besar ya? orang-orang itu kurang kalau minum cuma satu. Dalam sehari mungkin bisa 2 atau 3. Itu salah satu pencetus diabetes pada anak-anak mulai tinggi. Yang sekarang lagi rame ini ya. Lagi rame itu. Jadi karena kebanyakan tuh suka minum-minum
air kemasan yang ada rasa-rasanya seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya mau memberikan air kemasan yang rasa-rasanya coba dibatasi. Karena kalau pada anak itu juga konsumsi gulanya nggak setinggi pada dewasa. Jadi kalau kita pada dewasa kan 50 gram. Kalau pada anak itu ada batasan usianya. Seperti itu. Kira-kira sama berapa, Dok? Jadi Gramnya, kalau kurang lebihnya. pada Kalau usia SD itu Iya. sekitar 20 sampai 30 gram. Kecil ya, Dok? Lebih sedikit daripada orang Dewasa. dewasa. Nah, padahal kalau misalkan teman-teman adik-adik itu minum, itu kan gede banget berarti Iya, ya. Terus selain dari minuman, itu yang perlu kita waspadai juga adalah makanan olahan, makanan siap saji. Karena dalam makanan siap saji itu kan udah melalui multiproses istilahnya. Jadi pada makanan-makanan multiproses dari tepung, kemudian diolah, kemudian dimasak lagi seperti itu kandungan glikemiknya lebih tinggi daripada makanan yang olahannya lebih rendah. Seperti itu. Gitu ya. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan selain dari minuman yang manis-manis yang sudah bisa, mungkin dari orang tua bisa dikontrol gulanya berapa, bisa juga dari junk food. Nah, junk food itu makanan cepat saji ya. Jadi pada makanan cepat saji itu cenderung indeks glikemiknya tinggi. Oke. Kalau olahraga? Olahraga ini bisa membakar kalori di dalam tubuh. Jadi Prinsipnya seperti itu ya. Jadi kegunaan olahraga ya, Dok. Jadi terjawab juga ya, Dok, kalau misalkan anak-anak sekarang banyak yang menderita terdeteksi banyak yang menderita diabetes dengan persentase lumayan tinggi itu karena bisa jadi memang konsumsi mereka yang nggak terkontrol. Iya. Bahkan adanya sampai cuci darah pada usia anak masih udah mulai cuci darah karena diabetes. Itu juga ada. Nanti ada nggak ini penjelasan soal ini di belakang? Ada ya mestinya ya. Pertanyaan soal cuci darah karena diabetes. Tentang komplikasi mungkin ya. Oh nanti berarti ya. Oke, ayo Cil. Apa ini, Vin? Ya tadi dok, kan kebanyakan diabetes tipe 2 ini karena hereditas atau genetik. Bagaimana dengan orang-orang yang sebelumnya itu tidak ada genetik itu, tapi ini kok tiba-tiba kena diabetes muncul ya gitu. Berarti kan awalnya pankreasnya itu bekerja secara normal ya dok ya. Iya. Jadi sebenarnya meskipun genetik itu memberikan 70% pada penderita diabetes itu sendiri, tapi faktor yang utama itu adalah pola hidupnya. Jadi meskipun dia termasuk yang genetik atau dari orang tuanya bawaan diabetes, kalau dia sudah bisa melakukan pola hidup yang benar, menjaga konsumsi gula atau membatasi konsumsi gula dan olahraga teratur, itu bisa jadi dia termasuk 30% yang tidak kena penderita diabetes. Termasuk juga pada penderita diabetes yang memang nggak punya genetik dari atasnya. Nah, itu kemungkinan besar ya karena dari pola hidupnya yang tidak bisa membatasi konsumsi gula. Seperti itu. Dok, kenapa sih diabetes itu kayaknya sering munculnya itu ketika usianya sudah lanjut ya dok ya? Kayaknya waktu misalnya masih muda ini dicek kan gulanya normal-normal aja. Ketika nanti usianya memasuki usia yang senja baru melonjak gitu. Di atas 50 lah menurut saya. Banyak kita teman-teman itu yang tiba-tiba melonjak gitu ya. Jadi sebenarnya itu dapat dikatakan sebagai akumulasi. Nah, akumulasi itu artian mungkin dulu sudah ada diabetes atau mungkin dulu nggak ada diabetes. Kemudian kalau misalnya kita lihat perjalanan diabetes itu dia belum diabetes, kemudian pre-diabetes, kemudian diabetes. Nah, jadi mungkin dulu udah terakumulasi pre-diabetes nih. Pre-diabetes mungkin udah kontrol. Kemudian dia kebanyakan orang itu ya nggak kebanyakan ya. Beberapa orang yang saya temui dia merasa kalau nggak ada keluhan dia nggak makan kontrol. Nah, gitu jadi ya, biasanya seperti itu. Keluhan yang utama yang saya jelaskan tadi, orang-orang yang awalnya dia menderita diabetes itu sering pipis, sering minum, banyak makan nggak kenyang-kenyang. Nah itu biasanya orang-orang mulai berobat nih ke dokter. Mungkin itu pre-diabetes atau mungkin diabetes. Terus setelah dikasih obat, konsumsi obat, dia udah nggak merasakan hal yang tadi dirasakan itu. Jadi dia udah merasa enak, sembuh. merasa sembuh. Enggak lah gitu ya. Kemudian akhirnya dia memberhentikan obatnya secara tidak tepat atau memutuskan sendiri tanpa konsultasi dengan dokter. Kemudian dia membiasakan pola makan sebelumnya. Seperti sebelum dia berobat itu. Nah,
nggak taunya tiba-tiba gula darahnya tiba-tiba tinggi 400, 500 seperti itu. Dan biasanya kadang dilalui dengan gejala-gejala yang mungkin lebih berat. Seperti itu. Contohnya ini gejala-gejala lebih berat apa maksudnya? Gejala-gejala yang lebih berat mungkin keringgingan. Kemudian mungkin di gangguan penglihatan seperti itu. Kemudian sampai yang terberat ini sampai gagal ginjal. Ya. Yang paling Dok, tadi sempat menjelaskan sebenarnya ada tahapan-tahapannya. Bisa nggak, misalkan prediabetes gitu, mungkin sudah menyadari ya, kemudian sudah mengubah pola sebagainya lah, pokoknya hidup sehat lah. Bisa nggak ini menjadi turun, artinya tidak diabetes lagi begitu? Bisa nggak turun itu, atau tahapan itu hanya bagaimana kalau sudah prediabetes ya itu kalau memang lifestyle-nya bagus ya tetap bertahan di prediabetes begitu. Atau seperti apa? Jadi bisa nggak turun gitu? Kalau kita masih masuk ke prediabetes itu kan masih belum diabetes ya. Ke prediabetes kita biasanya kontrol dulu. Jadi belum perlu dikasih obat. Belum perlu dikasih obat. Kadang juga ada yang dokter memberikan obat. Tapi harus terkontrol. Artinya terkontrol seperti apa? Jadi mengontrol gaya hidup, membatasi asupan makanan gula atau junk food. Kemudian olahraga teratur. Nanti kalau misalnya udah sekitar 1 bulan, itu biasanya dikontrol lagi. Gimana sih perkembangan gula darahnya. Kemudian kalau misalnya masih prediabetes, dilakukan hal yang sama, treatment yang sama, belum diberi obat. Kemudian kalau misalnya udah prediabetesnya udah turun, nah itu biasanya udah nggak perlu dikasih obat. Seperti itu. Jadi istilahnya dapat dari prediabetes bisa kembali menjadi normal. Bisa kembali normal. Pada pasien gitu ya? masih prediabetes. Tapi kalau sudah diabetes itu memang sudah tidak. Kalau pasien sudah diabetes itu dapat dikatakan pengobatan seumur hidup. Artinya gula darahnya harus terkontrol. Seperti itu. Oke. Ayo Vin, apa lagi nih Vin? Dok, sebenarnya gula darah yang normal itu berapa mungkin? Ada pendengar yang ingin tahu nih gula darah normal berapa sih dok? Jadi kalau gula darah normal ini gula darah puasa biasanya kita ngeceknya ya. Gula darah puasa itu kalau misalnya si pasien itu tidak makan, tidak minum yang manis-manis selama minimal 8 jam, 6-8 jam minimal. Kemudian dilakukan cek gula darah. Kalau misalnya dia gula darahnya antara 100 sampai 125 itu dapat dikatakan sebagai prediabetes. Kalau lebih dari 125 itu dikatakan sebagai diabetes mellitus tipe 2. Kalau dia kurang dari 100 dia dapat dikatakan normal. Oh, jadi kalau 100 sampai 125 itu sudah masuk prediabetes. Kemudian biasanya dikonfirmasi dengan pemeriksaan HbA1c kalau misalnya perlu. Dan pemeriksaannya itu berkala, jadi nggak cuma sekali diperiksa terus dikatakan diabetes, enggak. Biasanya dikontrol lagi beberapa hari selanjutnya, dilakukan pengecekan ulang atau bisa dikasih pemeriksaan glukosa. Jadi dikasih suruh minum glukosa 100 gram, kemudian dicek ulang seperti itu. Ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi acuannya yang puasa ya dok ya? Bukan, ya, yang utama sebagai acuan diabetes mellitus itu sebagai yaitu gula darah puasa ya. Yang lainnya itu sebagai penunjang. Kira-kira menunjang nggak dari gula darah puasa ini, diperiksa HbA1c, diperiksa TTGO seperti itu. Untuk mengkonfirmasi istilahnya. Ada berapa jaraknya, ada sebaiknya seperti apa dok? Katakan pemeriksaan gula darah tadi maksudnya. Apakah setiap bulan? Bagi yang mungkin masih normal lah, seperti itu, apakah harus setiap bulan atau mungkin tahun atau seperti itu? Kalau misalnya mau hidup sehat, harusnya setiap bulan. Jadi setiap bulan dicekkan, meskipun dia gula darahnya normal. Nah, artinya gimana sih perkembangan diabetes saya, perkembangan gula darah saya lebih tepatnya ya, kan karena dia masih dalam tahap normal ya. Gula darah saya ini terkontrol apa enggak, atau ada diabetes atau enggak, atau prediabetes atau enggak, seperti itu. Idealnya tiap bulan. Meski tadi sudah dijelaskan dok, mungkin karena akumulasi bla 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 tadi ya, di atas 50 kenapa sih dok dengan usia di atas 50 dok? Apakah memang ada penurunan fungsi pankreas atau ada hal-hal lain yang bisa memicu munculnya diabetes pada usia-usia di atas 50 itu?
Sebenarnya kalau dilihat dari usia nggak terpatok pada usia nggak terpatok, berapa, ya? Nggak ada Jadi patokan, nggak ya? ada patokan pada usia berapa. Tapi ya memang kalau dilihat dari yang saya jelaskan tadi mungkin akumulasi ya, akumulasi mungkin dulu pernah prediabetes kemudian berakumulasi menjadi diabetes. Menumpuknya pada usia-usia ini Menumpuknya ya, gitu pada ya? usia-usia mulai muncul gejala-gejala, gejalanya. mulai muncul gejala-gejala seperti itu. Tapi ya kalau melihat pada perkembangan tahun-tahun ke belakang ini 30 tahunan juga banyak penderita betul. diabetes. ya. Betul. Tadi anak-anak juga banyak ya. Anak-anak juga banyak. Tapi kalau dari gejala awal yang jenengan jelaskan itu kan kayak diabetes itu gejalanya tidak menyakitkan ya dok ya? Tidak Cuma menyakitkan kayak memang. sering haus, Ya. sering pipis, sering lapar kan itu kan bukan sesuatu yang menyakitkan. Jadi mungkin orang kurang Kurang ya. aware, Iya, kurang kan, aware kayak, terhadap. ya, pipis aja, makan Ya. makan aja, Iya, minum betul, aja betul, gitu. betul. Nah, kalau tentang sering kebelet pipis dok, itu tuh berarti kenapa dok? Hubungannya dengan diabetes itu apa? Jadi pada penderita diabetes itu biasanya kandungan air di dalam tubuh itu diserap sama gula darahnya. Nah, akibatnya kayak orang-orang penderita diabetes gampang haus karena si cairan dalam tubuh yang harusnya beredar di dalam tubuh itu diserap sama gula darahnya. Akibatnya kan kental, darahnya itu cenderung kental dibanding orang normal pada penderita diabetes itu sendiri. Akibatnya si penderitanya gampang minum, jadi mudah minum, dikit-dikit minum karena merasa haus, karena kandungan cairan di dalam tubuhnya terserap sama gula darahnya tadi. Akibatnya gampang haus dan gampang pipis seperti itu. Dok, ukuran gampang pipis itu seperti apa sih sebenarnya? Ini ada yang bertanya juga ya nih. Iya. Jadi Ya kalau sehari orang pipisnya ya, berapa kali ya? betul maksudnya atau semalam pipisnya berapa kali jadi- atau seperti apa sebenarnya? Idealnya dalam sehari itu pipisnya kurang lebih 6 sampai 10 kali dalam sehari ya. Tapi kalau pada penderita diabetes bisa lebih dari itu. Nah, yang jadi patokan itu biasanya pada penderita diabetes itu sering pipis pada malam hari. Jadi pada malam hari mungkin kita kalau misalnya minumnya banyak banget ya itu mungkin wajar ya. Nah, Tapi itu yang kalau saya misalnya tanyakan. minumnya nggak Biasa. sering biasa terus kok tiba-tiba malam bolak-balik pipis 2 sampai 3 kali dalam semalam sampai ngebangun tidur sampai waktu tidur terus tiba-tiba kebangun. Nah, itu bisa menjadi warning sign pada penderita gitu diabetes. ya. Jadi mungkin ritme tidurnya itu nggak teratur karena bolak-balik ke kamar mandi. Bukan anyang-anyangan ya dok ya? Bukan Bukan, anyang-anyangan. bukan. Nah, jadi kayak gampang pipis. Oh, jadi alamiah itu ya jadi. Iya. Ya maksud saya ya itu ya terasa mau pipis kayak gitu ya. Oke. Oke. Baik, Sudah dikode sama sudah Andri. dikode sama Andri. Kita sudahi dulu untuk malam hari ini teman-teman program kita di Obsesi. Saya Ari dan Gavin dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi bersama Dr. Danang. Masih soal diabetes dok ya. Masih banyak hal yang akan ditanyakan Gavin soal diabetes ini ya. Oke itu teman, jadi besok kita lanjut lagi sambil Anda menikmati sahur. Besok Anda masih bisa mendapatkan informasi-informasi seputar diabetes bersama dengan Dr. Danang Mukarrom Prastio ya, dokter dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Matur sembah nuwun malam hari ini pagi hari ini kok malam ya. Matur sembah nuwun pagi hari ini sudah bersama di program Obsesi yang didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.